Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama-sama berdoa supaya kita diselamatkan dari segala bencana dan ujian yang sedang kita hadapi berupa wabah virus corona ini. Baiklah, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas salah satu subpokok bahasan di fisika perairan adalah air sebagai fluida. Dalam pokok bahasan dinamika fluida. Oke, mahasiswa sekalian yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari wujud benda itu dibedakan atas 3 ya. Ada padat, ada gas, dan ada cair. Kalau dia tidak padat, maka dia akan cair. Kalau dia tidak cair, maka dia akan gas. Ini akan menjadi siklus yang berulang-ulang terus. Ya. Padat, cair, dan gas. Nah, dalam komponen manusia, kita ini semua wujud benda ini ada sama kita ya. Bentuk padat karena memang kelihatan dari fisik kita ini adalah benda yang berwujud ya. Berwujud padat. Ada cairan di dalam tubuh kita dan ada juga gas dalam tubuh kita. Nah, yang mana itu benda bentuk padat dalam tubuh kita, cair dalam tubuh kita, gas dalam tubuh kita, itu silakan ada identifikasi sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Kita bahas pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, ini benda padat. Jika gaya bekerja pada benda padat, benda tersebut tidak langsung berubah bentuk atau volumenya. Nah, ini ciri khas dari benda padat. Jadi dalam posisi kita sebagai, katakanlah kita dalam posisi benda padat, kita akan cenderung mempertahankan bentuk dan ukuran tetap kita. Kalau kita dalam keadaan berdiri, kalau tidak ada reaksi dari luar, maka tetap kita akan berusaha untuk tetap berdiri. Begitu juga ini ya. Apabila gaya bekerja pada benda padat, benda tersebut tidak langsung berubah bentuk atau volumenya. Dia pasti ada peralihan untuk menjadi berubah. Apakah karena ada perubahan karena panas, ada perubahan karena terpotong, ada atau bentuk fisik lainnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, benda cair. Benda cair itu adalah benda yang tidak dapat mempertahankan bentuk tetapnya, melainkan mengambil bentuk seperti tempat yang ditempatinya dengan volume yang tetap. Nah, ini bedanya dengan benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuk dan rupanya itu selalu mengikuti dari bentuk di mana dia berada.
Kalau benda cair itu berada pada gelas, maka bentuk benda cair itu akan seperti gelas. Kalau benda itu berada dalam balon, maka berada dalam benda bulat, maka benda cair itu akan berbentuk bulat. Ya, oke. Kita lanjut. Bagaimana dengan gas? Nah, gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Artinya, gas terus berubah dan menyebar memenuhi tempat di mana dia masih bisa menyebar. Gas memiliki kemampuan untuk mengalir. Nah, ini sifat-sifat dari gas. Nah, bagaimana dengan fluida? Fluida adalah salah satu bentuk zat cair yang dikategorikan terdiri atas dua, yaitu fluida statik, yaitu fluida yang dalam keadaan diam, tidak mengalir. Yang kedua adalah fluida dinamik, yaitu fluida yang dalam keadaan mengalir dan bergerak. Yang mana ini fluida statis? Ya, tentunya fluida yang dibatasi oleh bentuk dari di mana dia berada. Nah, ini dimaksud dengan fluida statis. Gaya yang berada dalam fluida ini dalam keadaan setimbang, sehingga gerakan yang terbentuk itu resultannya adalah nol atau tidak bergerak sama sekali. Bagaimana dengan fluida dinamik? Fluida dinamik adalah fluida dalam keadaan mengalir dan bergerak. Nah, tentunya fluida yang bergerak ini ada paling besar dipengaruhi oleh gerakan dari gaya lain. Nah, kalau fluida dinamik biasanya sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Fluida dinamik dapat kita temui pada air sungai yang mengalir. Kemudian arus laut. Ya. Nah, ini yang termasuk dengan fluida dinamik karena ada gerakan gaya yang bekerja pada dia sehingga massa dari fluida tersebut berpindah. Kalau di laut ini dinamakan fluida bergerak atau biasa disebut dengan arus. Oke. Kita lanjut. Nah, cukup simpel ya penjelasannya tadi. Kita langsung ke perhitungannya. Nah, gaya yang bekerja dalam fluida yaitu ada yang disebut dengan tekanan atau pressure P ya. Dengan notasi P sama dengan F per A. Atau tekanan itu tidak lain adalah gaya yang bekerja pada benda fluida tersebut dibagi dengan satuan luas di mana gaya tersebut bekerja. Nah, keterangannya seperti ini ya. P sama dengan F per A. Seperti ini. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Gaya dalam fluida. Nanti pokok bahasan lebih lanjut akan kita lanjutkan dalam bentuk latihan. Nah, nanti latihannya kita buat dalam bentuk offline ya.
dalam bentuk offline, tidak dalam bentuk meeting seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan di WA. Saya kira cukup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Pesan saya, stay at home, keep clean, intensive praying. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.